Oke guys, kita lanjut ke pembahasan kita yang ketiga, yaitu tentang saprahan yang dijelaskan ataupun dituliskan di dalam buku Segelintir Budaya Lokal Kabupaten Sambas karya Pak Halim, dosen saya. Saprahan atau nyaprah itu berasal dari kata Sambas yang artinya makan bersama-sama secara berjamaah dengan jumlah orang itu 6 orang. Nah, di sini saprahan ini adalah adat budaya Melayu Sambas yang biasanya dilaksanakan pada acara pernikahan, khitanan, sunatan, tepung tawar, dan lain sebagainya. Nah, saprahan secara harfiah berarti berhampar. Nah, dari berhampar ini itu dia duduk secara bersila di atas lantai, makan bersama-sama dengan cara duduk berkelompok sejumlah 6 orang dalam satu kelompoknya. Tapi biasanya kalau udah kebanyakan biasanya bisa lebih dari itu biasanya. Dan teman-teman, makan bersaprah ini mempunyai keunikan dan ada makna tersendiri dalam proses penyajiannya, mulai dari piringnya, lauknya, sendok, baskom, air basuk, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, keunikannya itu yang pertama nih, maknanya yang pertama adalah dari lauk pauk. Dan keunikan ini mengikuti dari nilai-nilai Islami. Nah, seperti yang pertama adalah lauk pauk, itu ada 5. Itu menunjukkan bahwa rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, kayak gitu. Lauk pauknya berjumlah 5. Kemudian jumlah pinggannya itu ada 6. Ini dimaknakan dengan rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Nah, kemudian ada sendoknya itu hanya berjumlah 2, yang diartikan 2 kalimat syahadat, bahwa orang Islam itu harus mesti perlu namanya bersyahadat. Kemudian yang selanjutnya adalah ada nasi 1 baskom yang menunjukkan keesaan. Kemudian ada air basuk ataupun basuk bahasa Sambasnya, ataupun dalam bahasa Indonesia itu air cuci tangan. Di sini kita melakukan pembersihan diri setelah kita melakukan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Nah, yang diharapkan ini niatnya hati benar-benar tulus dan suci hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita membersihkan diri dari kelalaian itu, kita dapat mengamalkan kebaikan dan memohon ampun kepada Allah. Itu makna dari air cuci tangan ataupun air basuk. Kemudian yang selanjutnya ada lap tangan. Lap tangan ini setelah kita melakukan dosa, setelah kita membersihkan dari segala kesalahannya tadi kan, setelah kita membasuh tangan kita melap tangan kita. Ini tujuannya untuk memperbaiki diri kita lagi gitu, dan melakukan ibadah-ibadah yang lebih baik lagi setelah kita suci dan bersih dari dosa-dosa. Itu makna dari lap tangan. Kemudian ada minum dan makan kue yang telah disediakan oleh dari tuan rumah. Setelah kita membersihkan dosa, setelah kita melakukan kebaikan, biasanya kan kita merasakan yang namanya ketenangan dan kenyamanan dan kenikmatan.
Nah, dari situlah makna setelah membersihkan segala dosa dan melakukan kebaikan, itulah makna dari makan kue ataupun minum air. Biasanya itu air yang diberi pencelup warna merah dan diberi gula, ataupun ada buah-buahan, biasanya ada jeruk, biasa ada pisang, seperti itu. Nah, karena setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, setelah kita melakukan kebaikan dan menjauhi larangannya, melaksanakan perintahnya, kita pasti akan merasakan tenang dan damai di dalam hati kita. Inilah makna dari makan kue dan buah-buahan dan minum itu sebagai cuci mulut. Lalu selanjutnya ada duduk secara melingkar membentuk 0. Nah, yang ini melambangkan perdamaian ataupun persatuan. Nah, di dalam hidup bermasyarakat kita mesti yang namanya rukun, serta tidak ada pertikaian satu sama lain dan tidak membanding-bandingkan golongan ataupun jabatan. Nah, di situ makna dari lambang 0 ataupun melingkar itu.